Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala anna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'atini mahabbatan wa ma'rifataka amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, puja dan puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sebelum mengatur Sultan al-Auliya ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga senantiasa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajah, keselamatan dan kebarokahnya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur alaihi rahmatan wa ridwan wa amadana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Manggadah yang ke-8, berlaku benar dan jujur adalah pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apa pandangan hidup beramal? Bagiku wajib benar dan pantang berdusta. Diriwayatkan pada waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menginjak usia muda belia, berusia 18 tahun, pada suatu hari, yakni hari Arafah, bagi kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput mengembala seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau bahwa bukan beginilah tujuan hidup Syekh dilahirkan di dunia ini. Peristiwa ini mengejutkan Syekh dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya dan mata batinnya melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh memohon kepada ibunya agar ibunya suka membaktikan dirinya kepada Allah, serta mengirimkannya untuk pergi ke Baghdad untuk meneruskan perjalanannya. Seperti telah diketahui pada umumnya, pada waktu itu Baghdadlah sebagai pusat kota ilmu yang terkenal di seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh para pemuda, para siswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras untuk menambah ilmu dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di tanah Baghdad. Kecintaan ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, perjalanan yang sukar dan berbahaya, serta jauh lagi pula akan berdiam di suatu tempat di mana tidak ada teman dan sanak famili, itu semua bagi Syekh tidak menjadikan halangan untuk mengurungkan niatnya untuk mencari tambahan ilmu. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, maka keluarlah air mata
mengingat dia sudah tua dan suaminya atau ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah lama meninggal dunia. Maka timbullah pertanyaan dalam hatinya, apakah dia akan dapat bertemu kembali dengan putra yang ia cintai, yang ia didik dengan kasih mesra itu. Akan tetapi karena ibunya itu adalah seorang wanita yang bersih hatinya dan selalu taat kepada Allah, maka dia tidak menghalangi kehendak putranya untuk berbakti kepada Allah dan kebaktian yang sebesar-besarnya. Setelah ibunya menyetujui permohonan tadi dan mengizinkan untuk berangkat ke Baghdad, maka segeralah segala sesuatu dipersiapkan. Uang bekal 40 keping dinar oleh ibunya dimasukkan dalam baju putranya, persis di bawah ketiaknya, lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kemudian Syekh Abdul Qadir menggabungkan diri pada suatu kafilah yang berangkat ke Baghdad. Sebelum berpisah, ibunya meminta suatu janji dari putranya agar jangan berdusta dalam segala keadaan bagaimanapun juga. Walaupun ibunya telah tahu benar bahwa putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta. Janji itu dipersembahkan kepada ibunya, dan saya berjanji untuk senantiasa mencapkan pesan tersebut. Kemudian berpisahlah ibu dan anak. Keduanya berpisah dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat. Maka tatkala kafilah itu berhenti memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok. 60 penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok itu tidak ada yang memperdulikan atau menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qadir, karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya kepadanya apa yang dia punya. Dijawabnya bahwa dia mempunyai 40 keping dinar dijahit di dalam bajunya. Penyamun tadi lalu lapor kepada pemimpinnya yang telah ia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkan kepada penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah saya menghadap dan ditanya oleh para kelompok perampok itu, apa benar yang telah dikatakan tadi? Dijawab oleh Syekh bahwa benar apa yang telah diucapkan tadi. Sang kepala penyamun lalu menyuruh mengiris jahitan baju yang telah dijahit. Jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan 40 dinar. Melihat uang itu, hati penyamun tidak menjadi sukacita, tetapi terpesona sejenak. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebab dia berkata sebenar-benarnya. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan tenang bahwa beliau telah berjanji kepada ibunya tak akan berkata bohong kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya, jika ia bohong maka tidak akan bermakna upayanya dalam menimba ilmu agama. Mendengar jawaban tadi, kepala perampok tadi bercucuran air matanya dan menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya, sedangkan pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh tertunduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang telah dilakukannya. Dia berjanji dengan sesungguh hati akan berhenti dari pekerjaan merampok
yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dengan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang kepada rombongan kafilah. Perjalanan dilanjutkan dengan selamat sampai ke kota Baghdad. Anak buah perampok seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa dan mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan kepala perampok itu menjadi murid pertamanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah mansur alaihi rahmata wa ridwan wa amidana bi asrarihi fi kulli waqti wal makan. La hadratu sultanil awliya wa qadratil aswaq bil rabbanil qasis samadan ya sayyidina Wahyidina Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Al-Jailani Al-Mujtaba. Tahhir qulubana ya Allah min kulli wasfi wa'iduna musyahadatika mahabbatika wa adina ala sunnati wal jamaah wa sarrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana wa kshif biha ghumumana wa ghfir biha dhunubana wa qi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aghsil biha hawbatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syari'ati nabiyyikal mutasyrifin bi mahabbatil muhtadin bihadihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi wahsurna fi zumratihi wa ashabil khuril mahajjalin wa syi'is sabiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzala mubarraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa'tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abdul Qadir Al-Jailani wa alaikumsalam. Assalamualaikum ya Syekhina wa marabbi rahina sayyidi sahib al-fatajir al-arifin
Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa atasimu bihablillah wa atasimu bihablillah wa atasimu bihablillah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini muhammadaka ma'rifataka amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bidani selaku Ketua LPTGN Kabupaten Lampung Utara. Yang kami hormati Bapak Haji Tukul Muslim selaku Penasehat LPTGN Kabupaten Lampung Utara. Para ikhwan dan akhwat yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puja dan puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah, kudrat dan iradanya lah siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir untuk berkhidmat kepada guru kita yakni Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Bukan untuk berkhidmat kepada saya atau berkhidmat kepada Pak Ketua, bukan. Kita sama-sama hadir di sini khidmat kepada guru kita yakni Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Karena salah satu nasihat beliau atau ceramah beliau atau fatwa beliau, minimal kita melaksanakan manakib 1 bulan 1 kali. Mudah-mudahan kita tadi sudah mendengarkan betapa luasnya beliau Tuan Syaikhul Qadir Al-Jilani. Dalam keadaan sempit pun beliau tetap berkata jujur. Karena dengan jujur itulah, jujur bukannya hancur, tapi jujur akan menjadi makmur. Mudah-mudahan kita dengan belajar zikir Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dari jalur Pondok Pesantren Suryalaya yang wali mursyidnya adalah Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, atau yang lazim dikenal secara umum adalah Pangersa Abah Nom. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah mendawamkan zikir Allah, baik hariannya, mingguannya ataupun bulanannya. Kita diakui sebagai murid beliau yang istiqomah, sehingga kita selalu dalam keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salamnya Allah semoga selalu terlimpah curahkan kepada suri teladan kita yang amin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini, salah satu hikmah bulan Dzulhijjah adalah bulan pemersatu umat. Buktinya dengan dilaksanakannya ibadah haji. Namun selain itu, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimana Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan kepada umatnya untuk kembali kepada Allah melalui napak tilas para leluhur-leluhurnya, yakni Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail, dan juga Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Karena Ka'bah itu adalah tanda pertama kali Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diturunkan di bumi, itu adalah di yang pas di Ka'bah itulah. Ya. Kemudian, ya ini singkat cerita khidmah bulan Dzulhijjah. Sebelah Ka'bah ada yang namanya, yang Pak Haji mungkin lebih paham, Maqam Ibrahim. Disitulah tempat Nabi Allah Ibrahim bermujahadah. Beliau berdoa semoga anak keturunannya dijadikan anak-anak yang saleh dan dijadikan Rabbi habli minas sholihin, itu kan sering didengar doanya. Di sebelahnya lagi ada yang namanya Hijr Ismail. Kemudian tempat Nabi Ismail memijakkan kakinya di bumi, kemudian terpancarlah air yang sampai saat ini masih bisa mencukupi, walaupun
manusia sudah tidak terhitung lagi datang ke sana. Jadi semua air yang di konon ceritanya yang di Arab Saudi itu sumber mata airnya adalah mata air Zam-Zam. Kemudian dia abadikan perjalanan ibu kita bersama, yaitu siapa? Maisarah ya? Sarah. Dari berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, diabadikan dalam ibadah haji adalah Sa'di. Tempat Nabi Ibrahim melempar para setan, itu dijadikan atau diabadikan dalam ritual ibadah haji adalah melempar zumrah. Kemudian tempat bertemunya Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam itu dia abadikan di dalam Bukit Safa atau Gunung Jabal Rahman, bukan Safa, Jabal Rahman. Artinya ritual haji selain pemersatu umat seluruh dunia melaksanakan ibadah haji, bulan Dzulhijjah merupakan salah satu momentum agar kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dengan ajaran TKN kita ini, setiap saat, setiap detik, setiap hembusan nafas kita diajarkan untuk selalu kembali kepada Allah dengan mendetakkan kolbu kita diiringi dengan zikir. Tak kala ajal menjemput harapan kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir pertama kita taat khidmat kepada guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafatul Arifin. Dengan zikir kita hormat, kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan zikir kita pun melaksanakan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Yang mana yang merupakan salah satu amaliyah baginda Nabi atau sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar atau yang kami bawa ini, sebab Pak Haji, kita ini ya cuma ngaji, kalau suruh ceramah nggak bisa. Kami akan bacakan sekelumit hadis, walaupun satu hadis, mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah buat kita semuanya. Ini adalah ahwal baginda Nabi, bisa juga ini adalah ucapan dari mulut sucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillil 'arsy yauma la adilla illa dhilluh, imamun 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulani tahabbana fillah wa rajulu talabathu imra'atu dhatu jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin wa rajulun dzakarallahu ta'ala khaliyan fafadat 'ainahu minad dam'i min khasyatillah wa rajulun yatasaddaqu biyaminihi fa akhfaha an shimalihi wa rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Jadi yang artinya di yaumil kiamah nanti ya, jangan dikira hidup ini sebatas hidup. Setelah mati atau meninggal dunia tidak ada. Bahkan perjalanan hidup setelah meninggal dunia itu lebih panjang waktunya daripada kita hidup saat ini di alam dunia. Mungkin kita hidup di alam dunia saat ini umur 100 tahun sudah langka. Di Labuan Ratu Pasar saja, Ketapang, Sungai Selatan itu mungkin bisa dihitung jari atau bahkan mungkin hampir tidak ada yang mencapai umur 100 tahun. Nah,
di kehidupan setelah kita nanti meninggal dunia itu ada proses yang pertama alam barzakh atau alam kubur. Setelah itu kita akan melalui proses yang panjang, interogasi antara munkar dan nakir. Kalau selamat akan mendapatkan nikmat kubur, kalau enggak selamat ya akan mendapatkan siksa kubur. Tetapi pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan janji Rasulullah dalam hadisnya, orang ahli la ilaha illallah tidak akan susah di alam kubur. Pertanyaannya, kita ini sudah ahli apa belum? Kalau janji Rasul pasti benar. Man qala la ilaha illallah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dan halal pasti. Karena 1000 tahun orang kafir atau di luar agama Islam, satu kali dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dosa-dosa 1000 tahun ke belakang atau seusia ke belakang itu diampuni oleh Allah. Dia kembali dalam keadaan seperti bayi. Apalagi kita yang lahir dari kecil diazankan, diiqamahkan, dikenalkan dengan kalimat tauhid dari guru-guru ngaji, dari guru-guru TK dan seterusnya, dan kita ditanamkan di dalam qalbunya oleh Syekh Mursyid Warasatul Anbiya Syekh Ahmad Sohibul Abadajul Arifin, 2 kalimat zikir jahar la ilaha illallah dan yang satu zikir khafi. Kalau kita istiqomah, mudah-mudahan kita termasuk ahli la ilaha illallah. Di dalam kubur insya Allah kita selamat, ditambah-tambahkan kenikmatan di dalamnya. Setelah di dalam kubur kita akan dibangkitkan dari kubur, namanya yaumil mahsyar. Nah di padang mahsyar inilah seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti zamannya Dajjal atau zamannya Nabi Isa, artinya zaman manusia terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, itu kumpul dalam satu tempat. Kita misal musola ini penuh saja, kalau kipas gak hidup semua, sumuk panas. Apalagi nanti kita kumpul seluruh umat manusia. Dan matahari pun diturunkan. Di dalam Taqaibul Akhbar ini diturunkan satu hasta. Sekarang saja yang mungkin menurut para ahli itu miliaran kilometer, siang panasnya luar biasa. Apalagi cuma satu hasta. Nah, dalam keadaan seperti ini, hiruk pikuk galau, umat manusia mencari pertolongan, mencari syafaat, mencari syafaat. Dan satu-satunya yang bisa memberikan syafaatul kubra itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada 7 golongan yang nanti pada saat antrian di padang mahsyar, walaupun matahari diturunkan satu hasta, kita berjubel berkumpul seluruh umat manusia, ada 7 golongan yang akan mendapatkan pengayom-ngayom atau peneduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillil 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Mungkin kita mendengar hadis ini, pemimpin yang adil, kita terus berpikir presiden, gubernur, bupati, itu dari jalur pemerintahan.
kiai, ustadz dan seterusnya itu dari jalur guru ngaji. Namun beliau Rasulullah menjelaskan kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kita ini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Minimal kita menjadi pimpinan rumah tangga bagi yang laki-laki. Ini secara umum, masih secara umum. Secara pribadi kita memimpin anggota zahir dan anggota batin. Harus seimbang. Zahirnya kita kasih makan, batinnya pun harus kasih. Kalau mau dikatakan atau termasuk golongan orang-orang atau pemimpin yang zahirnya kita rawat, kita mandikan, kita bersihkan, batinnya pun harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan batin? Ala likulli shay'in shiqalah wa thiqalatul qalbi zikrullah. Alhamdulillah, kita ada semua, tinggal prakteknya saja. Bagaimana kita memimpin tangan, bagaimana kita memimpin mulut, ini secara zahir. Bagaimana kita memimpin kaki, bagaimana kita memimpin jari tangan. Nah ini yang sering jadi masalah sekarang. Mulutmu harimau, jari tanganmu pun bisa menjadi harimau. Kalau kita salah ngeser, ada orang hoak, kita tersebarluaskan. Artinya monggo bareng-bareng, saya juga belajar, kita sama-sama menjadi pemimpin zahir, pemimpin batin dalam diri kita masing-masing. Ayo diseimbangkan antara zahirnya dan antara batin. Zahir sedina enggak mangan lemes, ya. Buktinya puasa, kabeh mau dimakan. Ya, cendol makan, kolak makan, nasi makan, semua mau dimakan. Baru 12 jam kita tidak. Batinnya pun harus kita pikirkan. Batinnya pun harus kita pikirkan. Apa makanan batin? Ya zikrullah, ya ngaji. Hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, itulah makanan batin. Ma taqarrabu ila Allah Ta'ala bi syai'in ba'dal fara'id afdalu min talabil ilmi. Kata beliau Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu imam madhab kita, madhabil arba'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus mengikuti salah satu 4 imam madhab. Jangan keempat-empatnya nggak kita ikuti atau bahkan bikin madhab sendiri. Secara pribadi saya nggak rela Labuan Ratu Pasar ada yang ikut-ikutan seperti ini. Jadi salah satu 4 imam mazhab kita, yakni Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada perkara yang mendekatkan diri kepada Allah setelah amaliyah fardu. Setelah amaliyah fardu. Afdalu min talabil ilmi, yang lebih utama daripada mencari ilmu. Ini contohnya. Guru agung kita Bang Syabah sudah memikirkan dari dulu supaya murid-muridnya tidak lepas dari tolak ilmu, tidak lepas dari mencari ilmu, minimal sebulan sekali mencari ilmu. Karena amaliyah tanpa ilmiah kok ilmu tidak diamalkan bisa jadi bala buat kita. Jadi beramalah dengan ilmiah, ya,
beramalah dengan ilmiah. Setelah kita mendapatkan ilmu harus diamalkan. Makanya ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah. Buat dari kita mencari ilmu ya harus beramal. Zikir harian, khotaman seminggu sekali minimal, atau bisa dilaksanakan setelah sholat maghrib dan isya, atau 2 kali dalam sepekan, Selasa dan Kamis ba'da asar. Jangan sampai khatamannya pas mau manaqib. Jangan sampai khatamannya hanya mau manaqiban. Sebelum manaqib khataman tok. Jangan. Yang boleh sebulan sekali itu hanya itu tuntunan guru kita. Oke, kita buat malam Sabtu di musola ini. Yo, program jarang tentunya. Akhirnya kita dengan anak-anak, ya, seadanya 1-2 orang yang berangkat ngaji ya tetap. Ya, jadi malam Sabtu tetap kita gunakan untuk berkhidmat amalnya kota. Ya. Jadi ikhwan yang saat ini hadir, monggo kita sama-sama. Ya. Jenengan bukan untuk saya, bukan. Kita untuk berkhidmat untuk guru kita. Kita istilahnya caper supaya kita ini pengen dikenal guru. Mudah-mudahan kalau sudah dikenal guru kita diakui kalau sudah diakui muridnya beliau Syahmat Syekh Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Janji beliau tidak akan bergeser setapak pun sebelum murid-muridnya masuk ke dalam surga. Yang kedua, wa syabun nas'a fi ibadatillah. Anak muda yang rajin ibadah. Ini orang yang akan mendapatkan pengayom-ngayom di padang mahsyar. Cah nom-noman sing sregep ngibadah. Ada lagi yang gemar, yang condong hatinya ke masjid. Ini yang nomor 7. Yang pertama, imam yang adil, anak muda yang rajin ibadah, 2 laki-laki yang berusaha karena Allah, yang keempat laki-laki yang mencari wanita karena takut kepada Allah, yang kelima laki-laki yang berzikir kepada Allah. Orang-orang ahli zikir, orang-orang ahli mengingat Allah di padang mahsyar akan mendapatkan pengayom-ngayom dari Allah. Orang yang ahli sedekah, alhamdulillah, guru kita pun mengajarkan setiap minimal 1 bulan sekali kita terus bersedekah. Mudah-mudahan sedekah yang dikeluarkan betul-betul makbul indallah, dan sebagai bukti khidmat kita kepada guru kita Syekh Ahmad Sayyidul Abdul Arifin Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Karena dengan sedekah itulah kita terus mengeksiskan, mengistiqomahkan amaliyah mana. Yang terakhir, yang ke-7, orang-orang ahli masjid. Ahli masjid ini orang-orang yang mendapatkan pengayoman dari Allah. Bahkan salah satu kiai menyatakan bahwa ngeruat desa, ngeruat awak niku dengan berjamaah di masjid. Jadi kalau kita pengen tempat kita Desa Labuan Ratu Pasar ini makmur, makmurkan masjid. Saya pengen desa ini makmur, ayo makmurkan masjid. Dengan berjamaah, dengan berzikir, dengan solawat-solawat,
dengan tolak ilmu, ngaji di situ. Insya Allah, kalau makmur, masjidnya makmur, masyarakatnya pun akan makmur. Ya nggak perlu kami bahas di lewat majelis ini. Yang terjadi, gonjang-ganjing yang terjadi, ya mungkin karena kita saat ini atau kemarin-kemarin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari masjidnya Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hikmat daripada zikir. Jadi ayo kita semangat, ayo kita istiqomah dalam belajar berzikir kepada Allah. Fadilahnya, keutamanya, yang pertama kita khidmat ke guru. Yang kedua itu adalah amaliyah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadidu imanakum, selain hadis yang tadi. Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kathrati qauli la ilaha illallah. Rasul jadidu, perintah. Perbarilah imanmu. Kaifa nujadidu imanana? Ada ucapannya, artinya menunjukkan makna brand. Bagaimana cara kami ya Rasul untuk memperbarui iman kami? Qala, Rasul menjawab, bikasrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat berzikir, kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalau hidupnya banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, nanti ketika sakaratul maut lidah ini sudah terbiasa mengucapkan kalimat tersebut. Jadi tatkala lidah kaku, pikiran kalbu tetap ingat kepada Allah. Weteng tresna jalanan sangka boleh. Yang terakhir, poin penting bagi kita ikhwan thariqah adalah mengetahui sanad. Sanad kita Syekh Ahmad Syaibul Fatahul Arifin, kalau diangkakan adalah angka yang ke-30. Wa'lam anna man la ya'rifu abahu wajdadahu bi tariqi fa huwa matrudun wa kalamuhu da'wa ghairu maqbulah. Di dalam kitab Miftahus Sudur dijelaskan bahwa wa'lam ngerti sira anaman setuhne wong la ya'rifu kang ora ngerti sapa man abaahu ing bapak iman wajdadahu lan bambai man fi tariqi ing dalam tariqah, bahwa mengkau taiman iku matrudun dan tolak, wa kalamuhu da'wa dan kalamnya ditolak, ghairu maqbulin kang ora den trimo. Nih, jadi kita harus mengetahui bahwa abah kita atau orang tua kita dalam bahasa thariqah adalah sanad, silsilah kita adalah Syekh Ahmad Syaibul Fatahul Arifin. Mana lagi ke Syaikhullah Mubarak, terus ke atas sampai ke silsilah yang dibacakan tadi. Pertanyaannya, kita menjadi ikhwan thariqah ini sudah hafalkah sanad tersebut? Minimal tawasul sampun apa nggak dereng? Tawasul harus hafal. La ya'rifu abahu wajdadahu. La ya'rifu, harus mengetahui. Tawasul, ayo buku Kudul Juman sudah dikasihkan semua. Ayo dihafalkan, okay? Napa mulai sing tuwek sing sepuh-sepuh Hamid, ya. Niatkan dalam hati belajar. Oh, seangel kan topa nggak apal-apal tuwek. Niatkan dulu dalam hati belajar. Kenapa? Karena yang dilihat itu niatnya. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka itulah yang dicatat oleh Allah dan para manusia. Kalau kita niat belajar menghafalkan tawasul, menghafalkan Uqudul Juman, sampai kita meninggal gak apal-apal,
kita masih dicatat sebagai seorang manusia yang belajar. Belajar apa? Belajar mengingat Allah melalui metode TKN, Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, jalur Surya Laya. Amaliyahnya jelas, ada buku tuntunannya, di antaranya adalah buku Ubudul Jumat dan buku amaliyah-amaliyah yang lain seperti buku ibadah dan seterusnya. Ayo yang sepuh-sepuh baca lagi. Di situ ada tulisan bahasa Indonesia. Mripate wis kabur Kang Topa pakai kacamata. Sing penting ada niat untuk belajar. Bok sio sampai meninggal dunia tidak apa, ya nggak masalah. Bagi yang sepuh, bagi yang Nom Ahmad Ridwan Mariono harus apa? Harus apa? Ubudul Jumat harus apa? Kok sebelum manakib nanti di tes? Letaknya ke awan, ya. Harus apa? Harus ada niat untuk menghafal. Di situ ada ayat Qur'annya, ya, minimal Fatihah, ada Qulhu, ya, ada Al-Falaq, ya, ada sholawatnya. Sholawat yang paling sepuh itu. Allahumma sholli ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Itu dahsyat bagi ahli hikmah. Artinya di situ lengkap. Zikirnya ada, bacaan Qur'annya ada, sholawatnya pun. Mengenal orang tua kita secara rohani pun ditulis di situ dalam silsilah. Tapi mentok saja ke Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul. Jangan tambah-tambah walaupun cuma sebentar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sudah mancing waktu zuhur. Tentunya banyak salah dan khilaf. Itulah karena kebodohan dan kekurangan kami. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan kami dalam penyampaian ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Allahumma biqillah aqwamitarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waktunya sebentar, sebenarnya sudah masuk waktunya sholat zuhur, tapi mudah-mudahan tidak lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya.